Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Sebagai salah satu transportasi umum, taksi memiliki peranan yang cukup signifikan untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Di Indonesia ada beberapa jenis taksi, reguler dan premium. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya ada beberapa taksi yang cukup unik dan nyeleneh, namun tetap ada saja yang menaikinya. Nah, berikut ini 6 taksi unik yang ada di dunia. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya. Juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. New York Water Taxi. Transportasi ini beroperasi sejak tahun 2002. Salah satu perusahaan yang menaungi bidang ini ialah Circle Line Downtown. Dimulai dengan satu buah taksi air, kini berkembang menjadi lebih dari 10 taksi air dengan tipe dan ukuran yang beragam. Misi dari New York Water Taxi ini adalah menyediakan fasilitas bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati keindahan panorama New York dari atas permukaan air. Dari atas kapal atau taksi air ini, kalian dapat melihat jembatan-jembatan megah, taman air, komunitas olahraga air, dan pantulan lampu gedung-gedung pencakar langit di air pada malam hari. Circle Line Downtown menawarkan beragam tur dan atraksi, di antaranya IKEA Express Shuttle, Neighborhood Eats Tour, Saks Speedboat Trail Ride, dan sebagainya. Taksi udara Joby. Joby Aviation adalah perusahaan kerjigantaaran yang berbasis di California. Mereka berencana meluncurkan layanan taksi udara pada tahun 2024. Pesawat ini dapat membawa 1 pilot dan 4 penumpang. Joby Aviation ini menggembar-gemborkan dirinya sebagai Uber of the Air. Perusahaan ini ingin pelanggannya memesan perjalanan terbang dengan aplikasi dan membayar biaya yang serupa dengan kendaraan darat. Perusahaan yang didukung oleh Toyota ini pun mengakuisisi divisi taksi terbang Uber dan melakukan uji terbang. Pihak perusahaan mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengoperasikan layanan taksi udara skala penuh pada tahun 2024, termasuk perjalanan regional. Tujuan penerbangan 150 mil adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pesawatnya dapat terbang dengan sekali pengisian daya, untuk menghilangkan kekhawatiran tentang jangkauan dan baterai kendaraan. Koko Taksi. Taksi unik di Kuba ini merupakan moda transportasi khusus wisatawan. Kebanyakan turis yang berkunjung ke Kuba menyebutnya sebagai taksi kuning, karena taksi hitam yang tersedia di Kuba dikhususkan untuk penduduk setempat, dan taksi kuning lebih populer di kalangan wisatawan. Terlebih bentuknya sangat tidak biasa, sesuai dengan namanya, bentuk dari koko taksi menyerupai kelapa. Kendaraan ini memiliki 3 roda dengan 2 bangku penumpang di belakang, dengan spesifikasi mesin 75 cc. Koko taksi terbilang cukup cepat untuk menjelajah kota. Namun ketika naik koko taksi, turis harus terbiasa dengan suara bisingnya. Meskipun begitu, hal terpenting dari beberapa turis adalah tarif koko taksi cukup murah dibanding taksi reguler, bahkan bisa menawar harganya. Jadi ketika melancong ke Kuba, tidak ada salahnya mencoba sensasi berkeliling kota Havana naik koko taksi. Snowmobile Taxi. Skandinavia memang cukup terkenal akan timbunan salju saat musim dingin tiba. Untuk mengakomodir akses orang-orang menuju destinasi yang diinginkan, diluncurkanlah armada yang dirancang untuk menembus salju, bernama Norwegian Bombardier Snowmobile Taxi. Dari namanya kita sudah tahu bahwa ini merupakan angkutan umum layaknya taksi. Keunggulannya tak lain bisa menembus salju yang tebal. Panda Taxi. Sebuah perusahaan di Jepang memiliki cara unik untuk mempromosikan layanan transportasinya. Untuk menaiki taksi ini, penumpang menggunakan layanan yang dijalankan melalui nomor telepon pemesanan khusus. Uniknya lagi, sebuah boneka mungil berbentuk hewan panda akan diberikan kepada penumpang yang menggunakan jasa panda taksi ini. Untuk membantu program perlindungan hewan panda, separuh keuntungan pengoperasian panda taksi ini akan disumbangkan ke kebun binatang setempat. Sebuah lembaga non-profit di Provinsi Fukuoka juga dimasukkan ke dalam list penerima sumbangan dana tersebut. Beberapa panda taksi khusus juga disediakan untuk beroperasi dari kebun binatang menuju pusat kota. Taksi anti galau. Armada taksi di Stockholm, ibu kota Swedia, membuat terobosan dengan menawarkan taksi anti stres.
Selain perjalanan yang nyaman, sekarang perusahaan ini juga menyediakan terapi kejiwaan gratis bagi para penumpang. 3 dari taksi milik Taksi Stockholm yang beroperasi disertai seorang ahli psikoterapi yang duduk di belakang. Para psikoterapis ini siap sedia memberikan konsultasi gratis bagi penumpang selama perjalanan. Jadi sambil menuju destinasi, pelanggan bisa sekalian melepaskan tekanan mental atau depresi sehari-hari. Ide layanan taksi ini berangkat dari fakta bahwa orang biasanya lebih mudah menyampaikan masalah mereka di perjalanan yang tenang dengan taksi.